Kalau dari saya pribadi, sesuai dengan penerangkan oleh kerja. Jadi untuk SNBP ini memang nilai yang paling utama adalah kebenaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami di Meta Voice. Oke, sebelumnya itu, bagaimana nih kabar kalian semua? Wah, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih perubahan PTN di tahun 2023 itu, dan bagaimana taktik khusus cara masuk perguruan tinggi yang kalian impikan. Tak lupa hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan menemani episode podcast kali ini loh. Jadi sebelum mulai, kenalan dulu yuk sama dua bintang tamu kita hari ini, yaitu Bu Ica dan Kak Jasmine. Selamat siang Bu Ica, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada Kak Jasmine juga di sini. Apa kabar Kak Jasmine? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Sobat Meta Voice semua, beliau berdua ini akan menemani kita dalam episode podcast kali ini. Di podcast kali ini, kami membawain tema yang menarik, unik, dan pastinya sedang ramai dibicarakan nih, yaitu tentang sistem serta aturan baru PTN 2023. Nah, menurut pendapat Bu Ica dan Kak Jesi, bagaimana sih mengenai keluarnya peraturan baru sistem penerimaan mahasiswa baru PTN ini? Mungkin boleh Bu Ica terlebih dahulu. Kalau sistem terbaru sekarang, mungkin bagi beberapa siswa akan sedikit membingungkan karena tahun ini adalah tahun pertama aturan itu baru daripada tahun yang lalu. Makanya kita pun sendiri pribadi di sini, maksudnya kita membantu para peserta didik itu juga masih meraba-raba kira-kira apakah sudah benar kita membimbing mereka. Tapi insya Allah sampai hari ini kita bisa membimbing. Baik. Kalau menurut Kak Jasmine pribadi ini bagaimana? Kalau menurut saya aturan yang baru tentang PTN ini nggak hanya di SNBP saja, tapi juga ada di SNBP. Jadi kalau yang dulu itu kan SNBP itu sebutannya itu SNPTN. Dan kalau SNPTN itu hanya dinilai dari 6 mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang siswa itu pilih ketika SMA. Jadi misalnya ketika anak itu memilih jurusan IPS seperti saya, maka yang dinilai itu adalah nilai geografi, sosiologi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Tapi untuk aturan yang baru di tahun 2023 saat ini, sistem penilaian itu berdasarkan semua nilai mata pelajaran ditambah dengan nilai mata pelajaran pendukung sesuai dengan prodi yang dipilih siswa tersebut. Begitu ya. Baiklah kalau begitu, menurut Kak Jasmine, apa sih perubahan-perubahan khusus PTN di tahun 2023 ini dan perbedaannya di tahun sebelumnya itu bagaimana? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau itu kan tentang SNBP-nya, dari SNPTN ke SNBP. Lalu kemudian untuk yang SBMPTN ke SNBP itu berbeda di subtesnya. Jadi kalau yang SBMPTN itu diteskannya itu materi TKA dengan TPS. TKA itu seperti materi yang diajarkan di SMA seperti ekonomi, sosiologi, atau mungkin di IPA itu fisika, kimia, dan lain-lain. Dan untuk TPS-nya itu sama. Nah, sedangkan untuk yang SNBT di sini TKA-nya itu dihapuskan. Jadi semuanya full TPS. Di sini ada 7 subtes, yaitu ada kemampuan penalaran umum, lalu ada PPU, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum, lalu ada PBM, pemahaman bacaan dan menulis, dan juga ada pengetahuan kualitatif. Lalu untuk yang bagian literasinya ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika.
Kalau dari sudut pandang Bu Ica sendiri, bagaimana ya Bu? Kalau dari saya pribadi, kita kan kalau misal apa namanya tesnya itu kan seperti yang dijelaskan oleh Jasmine tadi, memang yang ini itu berbeda, dan karena ini baru tahun pertama juga, jadi mungkin belum banyak referensi yang bisa digunakan oleh peserta didik. Yang penting kalau dari kita dan dari sekolah itu menyarankan kalian lebih baik belajar saja dari apa yang sudah diberikan oleh guru sebelumnya. Mungkin ditambah kalau semisal teman-temannya ada yang masih di luar, mungkin itu bisa di-sharing, siapa tahu ada informasi terbaru dari apa namanya dari atau dari mana yang bisa apa ya istilahnya kita pakai untuk belajar, karena boleh dibilang tesnya masih baru, belum ada gambaran sekali ya. Di toko buku juga saya lihat kan masih belum ada. Jadi kita istilahnya ini seperti tahun percobaan, jadi masih baru pertama kali. Mari kita sama-sama belajar sambil menggali apa ya pengalaman. Begitu ya. Oh iya, dalam PTN ini pastinya selalu ada dong yang namanya peringkat. Kalau menurut Bu Ica dan Kak Jasmine, apa saja sih yang menentukan peringkat dalam persaingan untuk masuk PTN tahun 2023 ini? Jasmine? Oh, kalau dari apa namanya SNBP sendiri, yang paling diutamakan itu adalah nilai rapot dari semester 1 sampai dari semester 5. Meskipun nanti semester 6 juga penting untuk penilaian di ijazah. Nah, kalau apa istilahnya nanti dari semester 1 sampai semester 5 itu nanti akan dilihat oleh sekolahan, nanti ada timnya sendiri, lalu nanti akan diberikan kepada mereka untuk kita bantu mendaftarkan ke perguruan tinggi yang dituju. Seperti itu. Jadi apa ya istilahnya untuk SNBP, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di PTN nanti, karena untuk SNBP pasti akan dicek dengan teliti untuk nilainya. Jadi kalau semisal ada perbedaan nilai rapor sama yang ada di PTSS pasti akan Menurut Kak Jasmine yang menentukan peringkat dalam persaingan itu apa? kalau dari saya pribadi sesuai dengan penerapan oleh kerja. Jadi untuk SNBP ini memang nilai yang paling utama adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 2, dan yang diambil itu adalah nilai saja. Nah, jadi persaingan yang sangat sengit dan menegangkan ya. Kalau dari Kak Jasmine sendiri nih, sebagai kelas 12 SMA yang merasakan secara langsung bagaimana ketegangannya, apa ada tips-tips khusus nggak sih buat menjalaninya? Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau untuk tips-tips khusus, sebenarnya saya itu bukan tipe anak yang suka banget belajar, terus rajin banget belajar, jadi nilainya udah pasti kayak bagus gitu. Enggak. Jadi kalau dari saya sendiri itu ada tips-tips yang ini tuh istilahnya berjalan di saya, tapi juga nggak tahu kalau ini bisa enggak untuk orang lain. Kalau saya itu belajarnya lebih ke fokus mendengarkan apa yang materi yang disampaikan oleh guru. Jadi mulai dari kelas 10 sampai sekarang sampai kelas 12 ini saya tuh anaknya jarang mencatat yang rapi atau mungkin estetik gitu ya, tapi lebih mengedepankan ke gimana caranya saya itu bisa paham sama materi. Jadi setelah saya mengerti materi, saya akan latihan soal, itu akan berlangsung seterusnya. Lalu kemudian selain dengan fokus kepada materinya, saya juga menerapkan prinsip untuk jangan menyepelekan nilai apapun itu nilainya. Misal mungkin menurut saya yang penting itu nama aja, yang inti aja, tapi sebenarnya jangan seperti itu, karena yang ya semua nilai itu harus diutamakan, meskipun itu mungkin pelajaran bahasa Jawa atau mungkin PKWU dan lain sebagainya, itu tetap harus kita perhatikan nilainya. Jadi ketika ada tugas itu harus kita lakukan secara maksimal dan istilahnya jangan setengah-setengah gitu kalau kita nugas. Dan untuk cara belajarnya sendiri, saya itu kan jarang untuk belajar di rumah, karena menurut saya itu rumah itu tempat untuk istirahat. Jadi saya kalau belajar ya antara di sekolah, kalau itu di tempat les. Dan cara saya untuk belajar itu saya pakai teknik Pomodoro. Pasti ini teknik yang teman-teman juga udah pada familiar.
teknik ini seperti apa. Jadi istilahnya kita kayak belajar sekian menit, terus nanti selanjutnya kita gunakan untuk istirahat. Jadi misal 20 menit, 30 menit belajar, nanti 10 menitnya untuk istirahat. Terus juga saya juga menerapkan reward punishment. Jadi kalau misalnya saya sudah menyelesaikan, 3 tugas selesai hari ini, jadi rewardnya saya nonton anime atau apa gitu. Mungkin punishmentnya kalau saya bermalas-malasan nih, berarti saya harus mengerjakan tugas yang lebih banyak atau seperti itu. Kemudian cara selain itu tadi adalah ketika ada tugas itu pastikan kita itu selalu mencatat, karena jujur saya orangnya itu pelupa, jadi selalu ada tugas baru itu langsung dicatat dan dikerjakan pada saat itu juga, jadi nggak nunggu waktu luang, karena kalau nunggu waktu luang itu tugasnya justru makin numpuk dan makin bikin stres gitu. Terus kemudian ketika mengerjakan itu juga usahakan untuk fokus pada prosesnya. Kita harus bisa maksimal dalam mengerjakan tugas itu, jadi nggak hanya karena ingin nilai bagus aja, tapi juga dipahamin dengan betul materinya itu seperti apa, karena nanti yang dapat manfaatnya itu nggak cuma diri kita sendiri, kita juga bisa sharing itu ke teman-teman lain yang mungkin kurang paham dengan materinya. Jadi kita juga istilahnya jadi awal jariah gitu ya. Nah, alhamdulillahnya ketika saya menjalankan tips-tips ini, menjalankan apa yang saya lakukan selama ini, saya bisa meraih paralel tersebut. Terima kasih Kak. Sekarang kalau dari Bu Ica sebagai perwakilan dari guru, itu di tempat yang sekiranya kalau kalian punya kampus impian itu juga bisa. Misalkan katakanlah ada ikut KPR, nah nanti di situ siapa tahu ada lomba-lomba tertentu, misal kemarin itu kayak ada dendis apa begitu, bisa ikut di situ, nanti bisa menjadi nilai plus dia kalau mau. Baik Bu Ica dan Kak Jessy, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, kami ada anonymous question dari Instagram question box. Jadi langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, ini ada yang bertanya tentang apa saja sih yang harus disiapkan dalam proses ini. Mungkin kalau dari Bu Ica lebih dahulu. Oke, seperti yang disampaikan sebelumnya, sebenarnya persiapan yang paling penting itu sebenarnya adalah belajar. Belajar tidak hanya tentang pelajaran atau materi, tapi juga belajar bagaimana membuat dokumen. Seperti tadi tips yang disampaikan oleh Kakak Jessy, kalau menurut saya pribadi, tolong itu disimpan, didengarkan ulang berkali-kali, jadikan itu motivasi buat kalian. Mungkin di setiap orang akan berbeda pemakaiannya, tapi kalau dari saya pribadi, tipsnya tadi amat sangat berguna sekali, luar biasa. Jadi maksudnya dia ada motivasi untuk dirinya sendiri, tidak hanya nilai itu tidak hanya sebagai acuan untuk SNDP ataupun sebagainya, tapi lebih nilai itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan nilai kamu tinggi, kamu bisa nggak sih mempertanggungjawabkan itu di perguruan tinggi dengan nilai segitu? Misal matematika kamu tinggi nilai, kamu nanti di sana kira-kira bisa nggak dikembangkan? Kalau menurut saya pribadi lebih baik nilai yang kamu punya sekarang misalkan tinggi, kamu juga harus bisa mendapatkan dengan sepenuh hati dan nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena istilahnya kita juga menaruh harapan di kalian nanti kalau semisal nilai UTBK kalian juga lebih bagus. Baik, memang butuh persiapan yang sangat panjang dan tepat ya. Nah, kalau dari Kak Jessy sendiri bagaimana Kak? Kalau dari saya sendiri, karena saya itu alhamdulillahnya sudah mempersiapkan itu sejak kelas 10. Jadi SNBP itu istilahnya kayak tiket emas nih buat kita bisa masuk ke kuliah, masuk kampus tanpa tes. Jadi ya siapa sih yang nggak mau masuk kuliah nggak pakai tes? Gimana tanggapannya Bu mengenai keunggulan sistem yang baru ini? Kalau sistem yang baru ini mungkin lebih bebas sepertinya ya, karena seperti tadi disampaikan bahwasanya mata pelajarannya yang dilihat kan lebih banyak, otomatis tidak otomatis mungkin belajar. Berarti istilahnya semua kalau dari IPS misalkan kuat dan mampu untuk bisa belajar ya, ataupun nanti dari IPA memilih ke IPS itu juga bisa. Jadi lebih bebas, tidak seperti yang kemarin yang terpakat-pakakan.
untuk pertanyaan selanjutnya ini, ada juga yang penasaran nih tentang asal usul kenapa sih sistemnya berubah? Kalau menurut Ica bagaimana? Kalau menurut saya berarti sebenarnya kalau sebuah sistem itu berubah pasti sudah ada evaluasi terlebih dahulu. Istilahnya evaluasi dari yang sebelum mungkin yang sistem sebelumnya itu dari kita harus merasa tidak tertangan bisa mengambil kegiatan karena lebih bebas dan diberikan banyak pilihan. Sebenarnya kalau kita mau memilih ke jurusan yang lintas itu tidak apa-apa. Jadi pasti setiap keputusan diambil itu sudah pasti ada apa ya plus minus yang dipikirkan, lalu sudah melalui berbagai tahap apa yang namanya research. Akhirnya tahun pertama dimana kita juga mungkin anak kelas 9 dan kelas 12 juga kaget ya karena mereka harus selama 2 tahun sebelum mempersiapkan sistem yang kemarin ketika di tahun kemudian kita menunjukkan kalau SLB itu lebih apa ya namanya kan memakai nilai jadi kalau semisal kalian ingin nanti misalkan pasti ada siswa yang ingin ke jurusan otomatis kalau kalian nanti masuk daftar individu kalian harus mau memilih diri dan fokus untuk ke kedinasan karena persyaratannya nanti kalau semisal nanti kamu sudah misalkan ada lalu kamu mendaftar ke SNBP diterima di PTN yang kamu sukai kamu harus menjalani di sana mau nggak kamu harus ngambil dan ini juga sangat aktif gitu karena istilahnya kalau SNBP kamu harus mempertanggungjawabkan Kalau menurut cara nih, pergantian sistem itu mempengaruhi kepintaran atau tidak sih? Nah, akhirnya kan mereka akan berlomba supaya apa? Supaya bisa mengerjakan ujian mengerjakan ujian dan sebenarnya tadi di perguruan tinggi pun ada namanya jalur prestasi. Siapa tahu mereka juga akhirnya lebih bermotivasi lagi untuk mengikuti beberapa lomba selain misalkan di sekolah yang bisa menurunkan lomba sekolah itu bisa jadi nilai plus tahunan dia nanti untuk apa namanya perguruan tinggi. Jadi tidak hanya dari nilai saja, kalau bisa tambah apa yang namanya semangat kalian untuk bisa mencari prestasi sebanyak-banyaknya, terutama di bidang akademik yang bisa menunjang kalian ke perguruan tinggi. Pasti akan diberikan sih kalau misalnya dari ada beberapa kampus-kampus besar juga yang akan apa yang namanya mempertimbangkan kalau prestasinya lebih bagus atau mungkin ada kalau yang keagamaan itu bagus mungkin ada yang termotivasi untuk menghafal nah itu tapi saat itu juga bisa jadi pilihan. Terima kasih banyak Bu Ica dan Kak Jasmine untuk jawabannya yang sangat variatif dan menambah banyak wawasan seputar PTN bagi kami semua Sobat Metaverse. Wah, tidak terasa ya, untuk podcast kali ini yang berisi tentang perubahan sistem PTN 2023 serta tips dan trik untuk menghadapinya telah mencapai ujung pembatasan. Terima kasih banyak disampaikan kepada Bu Ica dan Kak Jasmine yang telah berkenan untuk menjadi bintang tamu spesial dalam podcast ini dan menjawab berbagai pertanyaan unik dari berbagai Sobat Metavoice. Serta saya ucapkan terima kasih pula untuk Sobat Metavoice yang telah menonton podcast ini hingga selesai. Untuk podcast selanjutnya, kalian bisa banget request tema di kolom komentar atau klik link Google Form yang ada di description box ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di episode Metavoice selanjutnya. Metavo, Jurnalis Kepo.